Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iklim Makania Dewi Putri. Saya dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh kelas 3B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ditugaskan. Yang pertama, jelaskan pengertian dan ruang lingkup dakwah antar budaya seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Halwa pada tanggal 13 September 2024 pada hari Jumat. Pengertian dakwah itu sendiri yaitu artinya menyeru, mengajak, memanggil, mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyeru mereka kepada kebiasaan yang baik dan melarang mereka dari kebiasaan yang tidak baik supaya mendapat keberuntungan dunia dan di akhirat. Nah, proses transformasi pesan Islam kepada orang dengan cara mengajak, mengafirmasi, memotivasi agar senantiasa sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Nah, lalu pengertian budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri adalah budaya suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, atau cara hidup manusia, cara berpikir, cara belajar. Jadi budaya itu sendiri terdiri dari sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Nah, pengertian dakwah antar budaya sendiri itu bukan sekedar transformasi seseorang dari dai ke mad'u, tetapi lebih dari itu, yaitu dakwah yang dibangun dengan kesadaran bahwa budaya adalah sebuah realitas dalam kehidupan manusia yang tujuannya untuk kemaslahatan manusia. Jadi seperti itu. Nah, sekarang lanjut pada ruang lingkup ruang lingkup antar budaya. Nah, yang pertama itu ada mengkaji dasar-dasar tentang adanya interaksi simbolik dai dengan mad'u yang berbeda latar belakang budaya yang dimilikinya dalam perjalanan dakwah para dai. Yang kedua, menelaah unsur-unsur dakwah dengan mempertimbangkan aspek budaya yang berhubungan dengan unsur dai, materi, metode, dan media. Lalu mengkaji tentang karakteristik manusia, posisinya yang menjadi dai maupun yang menjadi mad'u melalui kerangka metodologi dalam antropologi. Lalu mengkaji tentang budaya-budaya dakwah yang dilakukan oleh masing-masing etnis. Lalu yang terakhir, mengkaji problem yang ditimbulkan oleh pertukaran antar budaya dan upaya-upaya solusi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi jati diri budaya masing-masing. Ini diambil dari Arifudin 2012 halaman 55 sampai 56. Nah, seperti itu. Nah, yang soal nomor 2, jelaskan pendekatan dan perspektif antar budaya. Nah, jadi pendekatan dakwah antar budaya itu sendiri adalah cara-cara yang dilakukan oleh seorang dai untuk mencapai tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang, juga menyampaikan pesan-pesan yang memperhatikan perbedaan-perbedaan budaya yang ada. Jadi seorang dai itu harus bisa melakukan pendekatan kepada mad'unya gitu, agar apa yang dia disampaikan itu dapat diterima oleh si mad'unya gitu. Nah, dakwah antar budaya merupakan upaya penyampaian pesan Islam dengan mempertimbangkan dan menghargai keberagaman budaya. Pendekatan dan perspektif dalam dakwah ini sangat penting untuk memastikan pesan agama dapat diterima baik oleh masyarakat yang berbeda-beda tadi. Nah, ada beberapa pendekatan gitu. Contohnya kayak pendekatan kultural. Ini tuh kayak adaptasi, menyesuaikan pesan Islam dengan nilai-nilai dari kebiasaan budaya budaya setempat. Ada sinkretisme, menggabungkan unsur-unsur budaya lokal dengan ajaran Islam secara harmonis. Lalu ada pendekatan psikolog. Pendekatan psikolog ini seperti kayak empati atau motivasi. Nah, empati itu seorang pendai juga harus punya rasa empati gitu, agar dia tuh agar si mad'unya bisa jadi empati itu memahami perasaan, pikiran, dan kebutuhan masyarakat yang disasarkannya gitu ya, masyarakat sasarannya. Nah, motivasi menimbulkan motivasi intrinsik pada individu untuk menerima pesan Islam. Nah, seperti itu. Jadi seorang mad'u itu harus memposisikan di mana rasa apa yang dirasakan seorang mad'unya gitu. Jadi biar dakwahnya itu feel-nya itu dapet begitu. Nah, lalu pendekatan sosial tuh kayak contohnya komunitas, kayak kerjasama gitu antar lembaga-lembaga.
Nah, pendekatan media itu kayak di media sosial gitu kan. Nah, memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat luas gitu kan. Kalau dari media sosial kan bisa terjangkau sampai banyak halayak gitu ya. Nah, ini perspektifnya. Perspektif dakwah kultural itu kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka menghasilkan kultur baru yang bernuansa Islami, atau kegiatan dakwah dengan memanfaatkan adat, tradisi, seni dan budaya lokal dalam proses menuju kehidupan Islami. Dakwah kultural harus dilakukan oleh para dai dan diperlukan sentuhan-sentuhan khusus era digital. Harus dipahami juga bahwa akulturasi antara Islam dan budaya lokal sudah berlangsung sejak adanya Islam di Indonesia dan sampai sekarang terus berlangsung. Jadi seperti itu. Nah, lanjut ke nomor 3. Mengapa Allah menciptakan manusia umat yang berbeda-beda, tidak menjadikan umat yang satu? Jelaskan berdasarkan konsep kesukubangsaan, sertakan ayat-ayat Al-Quran sebagai rujukan. Jadi, mengapa Allah tidak menciptakan manusia itu sebagai satu? Karena adanya perbedaan itu adalah ciri khas. Perbedaan umat manusia adalah sunatullah yang tidak bisa dihindari. Jadi dalam Al-Quran ini tentang kehendak iradah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang beragam. Seandainya Allah berkehendak untuk menciptakan manusia satu umat saja, monokultural, tentu saja Allah bisa dengan kuasanya yang meliputi segala hal. Bukanlah suatu hal yang mustahil seperti yang disebutkan dalam surat Hud ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Nah, yang artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih dan berpendapat. Jadi ini tuh kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Kenapa Allah tidak menciptakan manusia itu satu? Nah, lalu jika Allah itu memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih sebagai wujud keadilan Allah dalam memberikan pahala dan siksa. Nah, jadi Allah itu tidak menjadikan manusia itu satu karena Allah itu ingin mereka saling seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna ja'alnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi ataqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, jadi Allah itu menciptakan manusia berbeda-beda itu untuk saling mengenal dan saling menghormati. Seperti yang disebutkan di ayat Al-Hujurat tadi. Nah, jadi itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya antara perbedaan-perbedaan ini itu yang membedakan manusia adalah sisi ketakwaannya, seperti itu. Nah, lalu dilanjut nomor 4. Jelaskan tentang Islam multikultural dan fungsi dakwah antar budaya. Ini sudah dijelaskan oleh Ibu pada pertemuan
pada pertemuan 4 Oktober 2024 pada hari Jumat. Nah, Ibu tuh menjelaskan bahwa Islam multikultural itu sendiri adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa ataupun agama. Nah, jadi ada mencakup beberapa aspek penting seperti kayak pengakuan terhadap keragaman budaya. Jadi si Islam multikultural ini menghargai berbagai tradisi dari bahasa, praktik budaya yang ada di antara umat muslim itu sendiri gitu. Meskipun adanya dasar agama yang sama, tapi cara orang menjalankan Islam itu bervariasi tergantung pada konteks budayanya masing-masing. Tetapi itu tidak menjadikan kita untuk saling mencemooh gitu. Jadi kita harus menghargai antara perbedaan-perbedaan itu sendiri. Nah, yaitu yang kedua, dialog antar budaya. Jadi Islam multikultural ini mendorong dialog dan interaksi antara budaya dan komunitas. Ini penting untuk membangun pemahaman dan toleransi di antara umat yang beragama yang berbeda, serta mengurangi stereotip dan prasangka. Nah, lalu menerima terhadap perbedaan. Dalam konteks ini Islam multikultural, perbedaan dalam praktik ibadah, adat istiadat dan cara hidup dianggap sebagai dari bagian ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menciptakan ruang bagi umat muslim untuk saling menghormati meskipun dia memiliki latar belakang yang berbeda. Seperti yang tadi disebutkan di ayat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Nah, lalu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, prinsip-prinsip Islam multikultural ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, ya, termasuk kayak pendidikan, politik, hubungan sosial. Ini mendorong umat muslim untuk aktif berpartisipasi dalam masyarakat yang beragam sambil tetap setia kepada ajaran agama mereka. Nah, jadi Islam multikultural ini merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya keragaman dalam komunitas muslim dan interaksi dengan masyarakat lain, dan dengan mengakui dan merayakan perbedaan umat muslim dapat membangun jembatan pemahaman dan toleransi di dunia yang semakin beragam ini. Seperti itu. Jadi walaupun banyak keragaman di Islam ini, kita tetap satu gitu. Kita tetap satu, niatnya itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Nah, lalu fungsi dakwahnya itu dapat menyampaikan pesan dakwah dengan pertimbangan keragaman budaya sehingga pesan dakwah dapat dipahami dan diterima dengan damai. Lalu meminimalisir konflik, sikap primordial dan etnosentrisme, lalu menjaga keharmonisan antar budaya beragama, menambah wawasan materi dakwah, memperkuat persatuan di tengah perbedaan, dan menjaga kestabilitas negara, membangun dan mengubah kehidupan sosial masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, dan menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis di tengah keberagaman budaya yang tinggi. Seperti itu. Lalu nomor terakhir, nomor 5, jelaskan tentang kesatuan Islam dalam keberagaman. Nah, ini dijelaskan Ibu di materi terakhir pada tanggal 18 Oktober. Nah, ini itu kesatuan. Jadi tentang kesatuan Islam dalam keberagaman. Kesatuan Islam dalam keberagaman adalah konsep yang menekankan bahwa meskipun umat Islam berasal dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, tradisi, mereka tetap satu dalam keyakinan ajaran dasar agama Islam. Nah, ini beberapa ini contohnya. Ajaran dasar Islamnya, semua umat muslim terlepas dari perbedaan budaya mengakui 6 rukun iman dan 5 rukun Islam yang sama. Jadi ini tuh menciptakan fondasi yang sama bagi semua umat muslim di seluruh dunia. Lalu persatuan dalam ibadah, meskipun ada variasi dalam cara ibadah di negara, misalnya kayak cara sholatnya atau alat untuk sholatnya, lalu perayaan Idul Fitri yang berbeda-beda gitu. Nah, inti dari ibadah seperti pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan salat kan tetap sama gitu ya. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa meskipun adanya perbedaan, tujuannya ibadahnya tetap satu kepada Allah. Lalu toleransi dan penghormatan. Islam mengajarkan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menekankan bahwa keragaman adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa umat
semua umat harus saling menghormati. Nah, lalu peran pendidikan. Pendidikan yang inklusif dan multikultur dapat membantu memperkuat kesatuan dalam keberagaman dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati di semua kalangan. Nah, jadi kesatuan Islam dalam keragaman menekankan bahwa meskipun ada banyak perbedaan di antara umat muslim, mereka dapat bersatu dalam iman dan nilai-nilai dasar agama mereka. Dengan menghargai keragaman ini, umat Islam dapat membangun komunitas yang lebih kuat dan harmonis serta berkontribusi positif terhadap masyarakat global. Seperti itu. Nah, di sini lalu saya akan membacakan ayat-ayat yaitu isyarat-isyarat keragaman. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Lalu An-Nahl ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wala tus'alunna 'amma kuntum ta'malun. Nah, artinya, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu umat yang satu, tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu telah kerjakan. Lalu surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin 'asya ay yakunu khairan minkum wala nisa'u min nisa'i asa ay yakunna khairan minhun wala talamizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sa ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena tidak boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Jangan kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, lalu surat Al-An'am ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa amamun amthalukum wa ma farratna
وما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Nah, dan artinya dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semua merupakan umat-umat juga sama seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Nah, lalu surat Al-Hujurat ayat 13. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi ataqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, lalu surat Hud ayat 63 sampai 64. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaitu fama tazidunani ghaira takhsiri. Yang artinya dia Saleh berkata, wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya, maka siapa yang menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya, maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'qul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'il faya'khudhakum adzabun qarib. Yang artinya, dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang menyebabkan kamu ditimpa azab. Nah, lalu surat Al-Anbiya ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Yang artinya, katakan Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhanku yang esa, bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Nah, lalu surat Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, lalu surat Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul zinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqu. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal
wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa madza kaitum wa ma biha 'alan nusubi wa tasataqasimu bil azlam dzalikum fisq al yawma ya'isal ladzina kafaru min dikum fala takhshawhum wa khashawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina famanidalturra fi masotin khayra mutajanifil lithmi fa innallaha ghafurur rahim, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu jangan kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ia buat berdosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, lalu Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, lalu surat Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lalu Al-Anbiya ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Yang artinya sungguh agama tauhid inilah agamamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Lalu surat Al-Baqarah 118. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabaqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadapkannya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu surat Asy-Syu'ara ayat 227. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati dzakarullaha katsiran wa tasaru min ba'di ma dzulimu wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyamu qalbin yanqalibun. Yang artinya kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapatkan kemenangan setelah terzalimi, karena terjawab puisi-puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang zalim kelak akan
ke tempat mana mereka akan kembali. Nah, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.